Saya sendiri sudah dialog ya dengan mereka dan mereka itu sebenarnya tidak keberatan untuk dipindahkan ke rumah hunian vertikal ya, karena salah satunya ya karena lahan sudah terbatas ya, maka mereka dengan kepadatan seperti itu, bahkan ada satu rumah yang dihuni oleh beberapa keluarga kan, sampai tidur pun pakai sip-sipan coba ya, kan kasihan. Nah, jadi mereka pada dasarnya sepanjang dia benar ada pilihan alternatif penghunian, dia menyambut ya. Aspirasi apa yang terserap di pasar kembang, pasar bunga Rawabelong? Ya alhamdulillah ya, dari kita ngobrol dengan para pedagang di Rawabelong, saya kira Rawabelong itu sudah terkenal ya. Ini salah satu dari pasar tematik. Jadi orang ketika cari bunga ke Rawabelong ya, artinya nih bagus kalau ada pasar-pasar model kayak begini ya. Misalnya kalau tekstil berarti ke Tanah Abang gitu ya. Nah itu saya kira bagus dengan tematik-tematik seperti itu, sehingga orang akan jadi apa ya, sasaran yang dituju itu memang spesifik ya. Seperti kesini itu memang cari bunga. Dan ini alhamdulillah setelah COVID memang kemarin merasakan mereka itu jatuh karena betul-betul pembeli itu hampir langka lah ya. Dan sekarang menggeliat lagi. Pensuplai pun juga sudah cukup banyak, artinya nggak pernah kekurangan bunga yang dijual di sini, sehingga siapapun yang memang perlu bunga, apakah untuk pesta atau untuk acara-acara tertentu ya, itu di sini tersedia semuanya. Ini saya kira bagus dan rata-rata ya happy lah ya para pedagang di sini gitu ya. Karena apakah nanti ARK sama Suswono ada rencana untuk menambah jumlah pasar tematik seperti ini, Pak? Ya justru ini menjadi inspirasi kita bahwa memang ada bagusnya, karena supaya nanti bisa menjadi sasaran wisata ke depan kan, sebagai kota global. Tentu apa yang kita harapkan adalah destinasi wisatanya itu betul-betul banyak pilihan gitu ya. Jadi kalau ingin cari bunga ke sini, nanti cari tekstil ke Tanah Abang, atau nanti handicraft apa di mana gitu ya. Saya kira bagus itu, saya kira. Ya, jadi ini memang rencana akan mengembangkan seperti itu. Dan kita harapkan juga ini sebenarnya kolaborasi juga nanti dengan para petani yang dengan lahan-lahan yang sempit sekarang ini, satu-satunya yang relatif menjanjikan penghasilan para petani ya nanam bunga ya. Sebab kalau sudah lahan sempit untuk nanam padi tidak mungkin lagi dia bisa mendapatkan keuntungan dari menanam padi ya, contohnya seperti itu. Jadi kalau bunga sudah dipastikan dia masih memungkinkan untuk dapat keuntungan lah ya, seperti itu. Pak, kalau terlihat saat ini apa ya, untuk pasar fisik seperti ini kan udah terlalu diminati banyak orang karena udah ada online nih Pak ya. Ya. Mungkin dari Pak Suswono sendiri nantinya akan bagaimana Pak cara menarik masyarakat untuk kembali membeli secara fisik gitu daripada online? Ya tentu tampilan dari pasar itu sendiri menarik ya, kayak mal-mal kan misalnya, tapi kan masih juga orang sekaligus rekreasi kan ya. Nah saya kira mungkin memang perlu pasar-pasar itu juga di sampingnya ada area ruang terbuka hijau ya, sehingga anak-anak ibunya belanja, anak-anak bisa sambil bermain di ruang terbuka hijau seperti itu. Nah mungkin saya kira itu bisa dipadukan seperti itu ya. Jadi ini salah satu, makanya penataan tadi ruang terbuka hijau ini adalah bagian dari yang nanti tidak terpisahkan dengan pasar. Apalagi nanti ke depan termasuk hunian-hunian dari dengan hunian vertikal dengan lahan di atas pasar. Nah sehingga itu konsumennya juga termasuk juga dari kalangan penghuni sendiri ya, juga pasti memudahkan mereka untuk akses ke pasar kan ya. Nah salah satunya seperti itu yang akan kita kembangkan seperti itu. Tapi intinya bahwa hunian sekaligus paket adalah ruang terbuka hijau ya, supaya banyak juga pengunjung dari luar daerah yang sekaligus nyaman di sekitar pasar. Mana Mbak? Kira-kira ini kan kalau yang tadi Bapak sebutkan seperti pasar tematik yang Tanah Abang itu sudah banyak yang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat, bahkan banyak toko yang juga tutup. Ya. Di sini tadi dari perbincangan Bapak seperti apa? Penjual di sini juga merasakan hal yang sama, kemudian seperti apa nanti? Tadi kalau dari bunga ini relatif sih tadi saya melihat tidak ada keluhan. Keluhannya adalah pada saat waktu COVID aja.
Artinya kalau untuk bunga ya saya lihat tadi beberapa orang yang saya coba wawancara hampir semuanya merasa ya stabil harga dan juga pasokan juga ada terus dan juga pembeli juga relatif ada dan dia juga melayani online juga ya artinya ada juga yang mungkin sudah langganan kan nah, mereka juga melayani itu tapi intinya hampir tidak ada keluhan dari mereka yang saya dengar tadi gitu ya. Bagian bunganya. Ya baik ini saya mau bagi-bagi bunga nih tolong untuk sampaikan ke ibu ya. Berapa Pak? Dua-dua? Siapa dulu nih Pak yang mau dibagiin Pak? Ya, yang terutama Wartawan yang wartawan aja nih wartawan lah utamanya ini. Kasih ke ibunya ya. Yang cewek-cewek nih Pak. Iya dong terutama yang perempuan dong. Kasihan Pak nggak bisa malam Laki-laki. mingguan ikut bangga nih kan dapat bunga juga ya. Sekarang aja masih hari Jumat. Mana lagi? Ayo. Siapa Mbak? Ayo Mbak. Terima kasih Pak. Oh enggak apa-apa ini. Kasih istri dong. Pak ini nih Pak. Siapa? Oh adek. Oh. Ada lagi ibu-ibu biar awet itu biar Ini masih ada lagi nih ya. Masih ada lagi nih. Ini Pak, saya tambahin Pak. Tambahin apa lagi? Oh, ada lagi. Nah. Lagi. Buka. Ayo, siapa lagi ibu mau? Siapa lagi ibu-ibu? Mau kembang. Mau ya. Dari Bang Siapa lagi? Makasih. Ibunya yang belakang ya. Dua lagi. Ada ini ada durinya. Tambahin baru satu. Ada lagi. Nah, lagi. Bu. Nah. Ada durinya ya. Awas banyak durinya. Pak, mau foto nih Pak. Ya. Pak mau foto di ibu dong Pak. belum. Ya udah nggak apa-apa. Udah lah. Apa? Foto dulu aja nggak apa-apa. Dan ya, nanti kita ini urban farming nanti sebentar. Pak, mungkin Masih satu ada lagi nih, Pak. Iya, apa? Ini terkait kemarin nih Pak, ini kan kemarin ada bencana besar nih kebakaran yang menewaskan 5 orang di Tambora Pak. Nah salah satunya polisi bilang mereka nggak punya jalur evakuasi, artinya perumahan ini kan padat Pak. Betul. Nah mungkin nantinya kalau misalnya Bapak akan menjadi wakil gubernur, apa yang Bapak gagas untuk kampung-kampung yang padat seperti ini Pak? Ya, saya sendiri sudah dialog ya dengan mereka dan mereka itu sebenarnya tidak keberatan untuk dipindahkan ke rumah hunian vertikal ya karena salah satunya ya karena lahan sudah terbatas ya maka mereka dengan kepadatan seperti itu bahkan ada satu rumah yang dihuni oleh beberapa keluarga kan sampai tidur pun pakai sip-sipan coba ya kan kasihan. Nah, jadi mereka pada dasarnya sepanjang dia benar ada pilihan alternatif penghunian dia menyambut ya. Jadi nanti ada dua pilihan. Pilihan pertama dengan hunian vertikal ya. Yang kedua menata saja itu ditata lagi dirapikan ya dengan rumah yang seragam. Ya, seperti kemarin itu saya lihat bantuannya Pak Prabowo sebagai Menhan di perumahan Muara Angke. Ya, itu saya kira menarik ya seperti yang tadinya mungkin orang tadinya apa ya gitu dia bisa hidup dengan cara rumah seperti itu ternyata nyaman bagus ya itu contoh. Nah jadi saya yakin mereka itu pada dasarnya hidup seperti itu pasti karena terpaksa ya. Kalau mereka tetap istilahnya kalau toh memang harus diganti ya diganti untung tentu saja nanti pilihannya kan dua apakah dia kemudian mau mengambil rumah hunian vertikal yang pasti bisa terjangkau lah ya atau mungkin dia mau pulang kampung bisa aja kan misalnya dijual rumahnya itu yang akan dijadikan ruang terbuka hijau ya kemudian dia pulang kampung bisa saja jadi ini pilihan nanti pilihan warga tapi intinya mereka mau dibenahi dan karena dengan kepadatan seperti itu memang potensi untuk korsleting listrik dan sebagainya itu pasti tinggi lah ya pasti karena sambungannya pun asal juga ya jadi saya kira memang wajar kalau kemudian sering terjadi kasus kebakaran. Tahun 2023 saja kebakaran di Jakarta mencapai 1.300-an kasus ya 2023. 2024 sampai bulan ini ya
itu sudah di atas 700. Bukan, tahun separuh ya, waktu itu bulan apa ya? Agustus kalau nggak salah. Ya, itu sudah di atas 700, bayangkan. Ya, jadi memang tingkat kebakaran di Jakarta masih tinggi. Itu. Dan kebanyakan kalau tidak problem kompor, biasanya korsleting listrik. Nah, harus pendek gitu, ya. Pak, satu lagi buat ruang terbuka hijau. Nah, itu untuk mewujudkannya di lokasi yang padat penduduk itu bagaimana, Pak? Terutama untuk RTH yang ramah anak. Ya itu tadi, jadi kita pertama tadi supaya lahannya tidak istilahnya beli, dan supaya juga tidak menggusur dulu. Ini problem kita kan, seringnya digusur dulu baru dibangun gitu kan, ya, bangun kembali ya pasti mereka akan kerepotan, dan belum tentu nanti penghuninya adalah dia. Jadi mungkin caranya memang bangun dulu ya, misalnya di atas pasar. Ya, habis itu mereka ya dinilai berapa, dan kemudian kira-kira dia dapat hak seperti apa di rumah hunian vertikal itu. Nah, kalau dia sudah dipindahkan, baru lahan itu digusur, atau dalam artinya bukan digusur ya, artinya dibeli yang kemudian dijadikan ruang terbuka hijau. Ya, jadi konsepnya harus seperti itu. Jadi jangan ada lagi lah kita mendengar ada orang menangis ya, atau anak-anak menangis karena rumahnya digusur, sementara belum ada pilihan tempat tinggal lain ya. Kita harapkan bagaimanapun juga adalah manusia yang tentu perlu dimanusiakan juga gitu ya. Dinilai. Terima kasih banyak.